kenapa banyak orang pintar dan terampil tapi dia tidak sukses, Pak? Dan kemudian ada yang sudah punya gelar yang tinggi tapi hidupnya gitu-gitu aja. Ada yang ilmunya tinggi, bahkan dia lulusan dari luar negeri, tapi hidupnya juga biasa-biasa aja. Skillnya banyak nih, tapi dia bingung mau ngarah kemana hidupnya. Ada yang jaringannya luas, tapi malah nggak ada dampak kepada lingkungan maupun pada dirinya sendiri. Dan kemudian brandingnya keren, personal brandingnya bagus, tapi ya kosong, nggak ada makna gitu, Pak. Sementara ada orang yang bahkan nggak kelihatan menonjol. Di awal-awal dia biasa-biasa aja, ya kayak Bob Sadino gitu. Kemudian tapi perlahan-perlahan hidupnya itu bertumbuh. Bahkan menjadi panutan dan berdampak luas untuk orang banyak, Pak. Nah, apa yang membedakan mereka yang saya sebutkan tadi sebelumnya dengan yang saya sebutkan setelahnya? Ternyata kebelakangan ini bahkan dari dulu banyak orang yang berpikir kalau ingin menjadi orang sukses itu dia harus menguasai minimal ada dua, yaitu knowledge dan skill. Dan mungkin zaman sekarang ditambah lagi menjadi tiga, yaitu koneksi. Banyak orang diajarkan dari dulu itu ngejar ilmu, juara kelas, juara umum dan seterusnya, hingga kuliah-kuliah di tempat-tempat yang ternama bahkan di luar negeri. Kemudian ada juga diajarkan untuk mencari skill sebanyak-banyaknya dengan membuktikan sertifikat sebanyak-banyaknya. Dan juga ada yang mengajarkan untuk bisa fokus memperluas networking, jaringan-jaringan, punya banyak teman, punya banyak relasi. Nah, jadi dari dulu ini terus yang di-mindset-kan kepada kita. Kamu harus banyak ilmu, knowledge, dibuktikan dengan nilai yang bagus, kuliah yang bagus dan seterusnya, skill yang bagus, banyak sertifikat dan punya relasi yang banyak. Tapi nyatanya hal seperti itu malah membuat orang-orang banyak yang tidak sukses, Pak. Justru yang sukses itu yang kita lihat saat ini adalah orang-orang yang bahkan biasa-biasa aja, Pak. Nah, yang membedakannya adalah orang yang punya ilmu yang tinggi, knowledge-nya tinggi itu, bisa saja dia punya ilmu, tapi dia nggak punya arah, Pak. Akhirnya dia bingung mau kemana. Kemudian orang yang punya skill, punya sertifikat yang banyak itu, dia itu punya skill, tapi dia nggak punya dasar. Dia hanya melihat, oh ternyata sekarang kita kita kebelakangan ini butuh skill A, skill B, skill C, dan seterusnya. Dia mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa yang dibutuhkan oleh industri, dan akhirnya dia mengupgrade dirinya dengan skill tersebut. Ya akhirnya dia tanpa dasar, Pak. Dan dia hilang seperti tanpa arah. Kemudian ada juga yang dia punya koneksi yang banyak. Nah, ternyata orang yang punya koneksi yang banyak itu kalau tanpa integritas yang tinggi, itu malah justru malah nggak dipercaya, Pak. Malah semakin dia banyak koneksi, tapi integritasnya jelek, ya semakin jelek namanya dibandingkan orang yang malah nggak punya koneksi, tapi integritasnya oke-oke aja gitu, Pak. Untuk beberapa orang yang teman-teman dekat dia. Dan kemudian kalau dia punya branding yang bagus, malah itu bisa menjatuhkan dia, Pak. Karena dia tanpa karakter. Nah, orang yang punya branding bagus mungkin bisa saja dia bisa naik daun cepat kayak para YouTuber, para selebgram yang mungkin viral kebelakangan ini, tapi dia cepat jatuh juga, Pak, karena dia nggak punya personal branding yang memang melekat pada dirinya. Nah, berkaitan dengan ini, Pak, ada sebuah buku yang judulnya Good to Great. Good to Great ini ditulis oleh Jim Collins. Jim Collins ini pakar manajemen dunia. Dia menulis tentang kesuksesan para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, terutama pada perusahaan-perusahaan yang dia pimpin. Ternyata ada ciri khas yang ada di sana, Pak. Dan Jim Collins ini menuliskan menjadi 5 tahapan menjadi pemimpin yang sukses, yaitu The Five Leadership Principle. Nah, level pertama untuk mencapai level yang paling tinggi, Jim Collins mengatakan para pemimpin-pemimpin sukses itu memiliki karakter, Pak. Karakternya adalah highly capable individual, yaitu dia itu punya kepribadian yang bisa memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya dari dirinya dengan cara apa, Pak? Dengan cara yang pertama dia memiliki talents, kemudian dia punya knowledge, dia punya skill, dan dia punya good work habit atau kita nyebut dengan nama attitude. Yaitu talent, dia punya knowledge, dia punya skill, dan dia punya good work habit atau yang kita sebut dengan nama attitude, Pak. Nah, dasarnya dari sana para pemimpin-pemimpin hebat di dunia ini yang memiliki perusahaan-perusahaan yang dia pimpin juga ikut sukses berbarengan dengan suksesnya dia. Kemudian ketika dia sudah sukses menjadi individu yang memberikan kontribusi positif dengan talentnya, dengan knowledge-nya, dengan skill-nya, dan juga dengan attitude-nya, maka dia berangkat lebih jauh menjadi level 2 yang dia memberikan kontribusi kepada orang banyak melalui tim-timnya. Kemudian naik lagi level menjadi seorang manajer, akhirnya menjadi efektif leader, pemimpin yang dia itu menginspirasi tapi ada sedikit rasa ego di dalam dirinya, dan akhirnya dia mencapai level paling tinggi yaitu level eksekutif, yang mana dia
memberikan motivasi, menginspirasi orang banyak, tapi dia rendah hati dan dia nggak ada ambisi untuk mencapai misinya lagi. Dia sudah menjadi level yang paling tinggi, yaitu level eksekutif. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah level pertama, Pak. Mereka semuanya berangkat dari level 1, yaitu highly capable individual, yang kita singkat dengan nama TAS. Di dalamnya ada talent, di dalamnya ada attitude, kemudian ada skill, dan juga ada knowledge. Nah, 4 pilar inilah yang paling penting untuk mereka itu bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kalau seandainya salah satu saja yang jelek, ada salah satu saja yang pincang, maka dia tidak akan bisa berdiri menjadi seorang yang sukses seperti saat ini. Nah, yang pertama, talent, Pak. Talent itu adalah bakat alami dari Tuhan. Mereka yang punya kesuksesan ini mengenali bakatnya, memahami dirinya, dan dia bisa memberikan kontribusi positif pada lingkungannya sesuai dengan bakat yang dia punya. Kemudian setelah itu dia punya attitude. Nah, ini membedakan attitude dan talent. Kemudian yang S dan K. Nomor 3 dan nomor 4 adalah skill dan knowledge. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2 kita fokuskan, yaitu tentang talent dan attitude. Yang membedakan dari pernyataan-pernyataan kita sebelumnya. Talent, dia punya bakat, dia yakin bakat dari Allah, dia yakin bakat dari Tuhan, dan dia menggunakan bakatnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang menjadi tugas dia untuk kenapa dia diciptakan di dunia ini. Kemudian ada attitude, dia punya sikap untuk hidup, dan kemudian punya etika. Nah, ini yang membedakan, Pak. Kalau kita tanpa bakat, Pak, kita itu mudah tersesat, Pak. Dan kalau kita nggak punya attitude, kita itu bisa naik cepat, tapi bisa jatuh lebih cepat lagi. Lebih jauh bahkan jatuhnya, lebih dalam. Nah, 2 ini yang penting yang memang tidak kita bahas sebelumnya. Dan kalau sudah punya talent, punya attitude, dibarengin dengan punya skill, yaitu punya kemampuan teknis dan fungsional, kemudian dia punya knowledge, maka inilah yang menjadikan karakter itu menjadi karakter yang sukses. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, pendidikan formal itu akan memberikan nafkah, tapi pendidikan diri akan memberikan janji untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan kemudian memang benar, Pak, kalau kita punya kemampuan, kita akan membawa kita ke puncak, tapi kalau karakter kita tidak ada, maka kita tidak akan bisa bertahan di puncak itu, Pak. Jadi penting banget kalau kita punya karakter, punya attitude yang baik. Dengan attitude yang baik itu kita bisa mempertahankan apa yang telah dicapai oleh kemampuan yang kita hadapi dan kita jalani selama ini. Nah, kemudian kalau kita mengilustrasikan TASK tadi, TAS tadi, talent, attitude, skill, dan knowledge tadi sebagai rumah, maka yang menjadi pondasi paling bawah itu adalah talentnya, Pak. Sesuatu yang ditanam dalam-dalam, bahkan dibawa sejak lahir, dan dibangkitkan dengan sangat bagus, dengan sangat baik, dia mengenal dirinya, kemudian dia bahkan sangat-sangat mendalami dirinya. Nah, itulah pondasi yang paling baik. Kemudian setelah dia pondasinya itu bagus, dia bangun tiang-tiangnya. Yang menjadi tiang ini adalah attitude-nya, tiang penyangga. Ketika dia dipuji, dia tidak melayang. Ketika dia dicaci, dia tidak tumbang. Nah, itu yang menjadi tiangnya. Tiang pondasi-pondasi yang ada di bawah tadi, ada tiangnya. Nah, itu attitude. Kemudian, alat-alat untuk memperbaikinya itu skill-nya. Alat untuk membangun rumahnya, memperbaiki kalau rumahnya jelek, itu adalah skill-nya. Dan knowledge itu adalah rancangan peta pembangunannya. Jadi sehingga dia tahu rumah ini mau diapakan, rumah ini mau bagaimana, ketika rusak bagian mana yang rusak, ada mappingnya, Pak. Nah, itulah TASK. Yang mana kalau kita jelek di salah satunya, maka jeleklah rumah kita. Sebagaimana yang disampaikan, ada seorang motivator mengatakan, jangan pernah sekalipun kita bangun rumah megah di atas pondasi yang rapuh. Jadi kuatkan dulu pondasi kita, kuatkan tiang penyangga kita, talent dan attitude. Skill knowledge kita barengin, tapi yang paling utama adalah talent attitude, kita punya barometer keberhasilan dari sana. Nah, kita sebagai bapak nih, Pak, kita sebagai bapak sudah otomatis menjadi seorang pemimpin keluarga, menjadi pemimpin atau calon pemimpin untuk keluarganya. Maka kita harus mempraktekkan itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita, Pak. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenali talent kita. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang calon bapak, kita mengenali talent kita. Kita harus menjaga attitude kita, baik dalam attitude bekerja maupun attitude dalam beribadah. Kemudian kita juga harus mengasah skill kita sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang ayah. Dan kemudian kita harus memperluas pengetahuan-pengetahuan kita, jangan segan untuk belajar, untuk menjadi seorang ayah dan suami yang baik juga.
Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, siapa yang tidak mampu memimpin dirinya, maka ia tak akan mampu untuk memimpin keluarganya. Jadi penting banget kita untuk mengenali diri kita, mimpin diri kita, sehingga kita bisa memimpin keluarga kita, Pak. Dan terakhir, TAS itu bukan hanya akronim, Pak, bukan hanya singkatan, tapi TAS itu memiliki arti sebagaimana bahasa Inggris sejatinya, yaitu berbicara tentang tugas. Nah, maka tugas ini harus kita mulai dari diri kita sendiri. Orang yang dia tidak tahu mau kemana dia pergi, dia punya banyak kendaraan sekalipun, punya banyak alat untuk berangkat sekalipun, tapi dia tetap juga akan bingung, Pak, karena dia nggak tahu dia mau pergi kemana. Maka penting banget untuk kita gali bakat kita, gali talent kita, gali kepribadian kita, harus mengenal personality kita dengan berbagai cara, seperti yang kita bahas pada video sebelumnya. Bentuk attitude kita, baik jadikan attitude kita menjadi integritas untuk orang banyak mempercayai kita, kemudian asah skill kita, jangan pernah sekalipun kita meremehkan untuk mengasah skill sesuai dengan bakat kita, dan pastikan knowledge kita juga ikut bertambah sesuai dengan skill dan bakat yang kita butuhkan tadi. Nah, kemudian Pak, jangan pernah sekalipun kita bangga hanya karena kita bisa kerja keras. Kenapa? Karena banggalah ketika kita bisa kerja dengan cerdas, tapi sesuai dengan maksud penciptaan kita. Kenapa kita diciptakan? Kita bisa bekerja cerdas untuk mendapatkannya. Dan jadilah versi terbaik dari diri kita, bukan malah menjadi versi dari tiruan orang lain yang ada pada diri kita. Jadi diri sendiri.